Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Saya akan coba untuk terus membahas masalah kasus Subang untuk di subuh hari dan di malam hari, dan mungkin nanti di siang harinya saya akan membahas kasus-kasus yang perihal-perihal lain, masalah perihal Prabowo, kemudian masalah perihal Presiden Prabowo, kemudian masalah perihal gosip-gosip yang lainnya. Untuk subuh dan malam khusus kasus Subang. Kecuali kalau ada info dadakan yang sifatnya krusial, tiba-tiba ada info dadakan di siang hari, maka saya akan informasikan. Karena memang kasus Subang ini sekarang masih menunggu ya. Satu, menunggu hasil daripada Mahkamah Agung ya, memori kasasi dan juga kontra memori kasasi. Juga bagaimana kelanjutan daripada P21 yang untuk Ibda Taryono, kapan akan dilaksanakan P21-nya? Tentunya juga P21 untuk MAA, bagaimana? Apakah akan P21 atau tidak? Juga masalah jajan. Itu saja poin-poinnya memang yang kita tunggu. Tidak ada yang lain lagi ya, tidak ada yang lain lagi. Maka untuk itu jika ada memang informasi yang dadakan, sifatnya saya akan up di siang hari. Kalau misalkan kita ada suatu pertanyaan yang dipertanyakan kepada saya, Bang Fred, kira-kira ada pelaku lain nggak selain yang disebutkan oleh Ramdhanu? Beberapa banyak orang yang menanyakan masalah ini. Bang Fred, ada pelaku lain nggak selain yang disebutkan oleh Ramdhanu? Maka saya pada saat mau menjawab ada semacam keraguan, ya. Ada semacam keraguan pada saat saya menjawab, antara menjawab dan tidak menjawab, antara menjawab iya dan menjawab tidak. Apakah Ramdhanu hanya betul-betul hanya orang-orang itu saja yang disebutkan oleh Ramdhanu, ataukah ada orang lain selain yang disebutkan oleh Ramdhanu? Maka kalau pada saat saya mengatakan ya, kemungkinan ada orang lain, misalkan ya, kemungkinan, pastikan kalau pada saat menjawab ada kemungkinan orang lain, harus ada alasannya dong. Apa sih alasannya? Apa dong alasannya? Ya memang satu bisa dikatakan ya, satu nih ya, ini atas dasar informasi yang secara pribadi yang pernah saya dapat dan pernah saya kelola secara gitu ya, adalah jelas kita masih menunggu hasil DNA asing. Ya, jelas kita masih menunggu DNA asing, itu yang jelas ya. Bagaimana DNA asing itu cocok dengan siapa? Karena kalau tidak cocok dengan Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, berarti ada orang lain secara tidak langsung demikian. Secara tidak langsung. Dan apakah DNA asing itu nyata atau framing, kita juga tidak tahu. Ini harus dibuktikan oleh pihak kepolisian. Kalau memang nyata DNA asing itu ada, berarti ada orang lain. Secara tidak langsung demikian. Kalau DNA asing itu sudah diperiksa kepada Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Apalagi, yaitu adanya, dulu pernah kita dengar di media bahwa ada seseorang yang liwat di salah satu CCTV ya, di depan dekat dengan TKP, yang menanyakan kepada seseorang bahwa kemana angkot ke arah Bandung. Pak, mana angkot ke arah Bandung? Angkot yang mana yang ke arah Bandung? Ini secara pribadi karena saya mendapatkan info itu kan. Kemana angkot arah Bandung? Itu di sekitar akhir krusial lah. Di akhir jam krusial. Seperti itu. Kemudian adanya pernyataan Angger bahwa melihat ada sosok jaket hitam bersama mohon maaf, bersama Pak Yosep. Bentuk keterangan Angger. Ini pun harus ditelusuri. Maka dengan pernyataan-pernyataan demikian yang pernah saya dapat ya, kemudian atas dasar juga adanya yang tadi ya, dan di dalam CCTV itu saya melihat bahwa ada pergerakan seseorang yang
memang tidak jelas mukanya, tetapi memang jamnya akhir krusial. Ya tadi ada yang menanyakan bahwa ada angkot yang menanyakan angkot arah ke Bandung, berarti seolah-olah dia bukan orang situ gitu. Seolah-olah ya, kalau menanyakan angkot ke arah Bandung, kalau dia orang situ pasti tahu angkot ke arah Bandung. Berarti dia bukan familiar, bukan orang-orang yang memang familiar dengan situasi tempat di situ. Nah, ini kan hanya baru dugaan. Kalau misalkan disampaikan, mungkinkah ada orang lain selain misalkan yang disampaikan oleh Ramdhanu, selain Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi yang disampaikan oleh Ramdhanu? Maka saya jawab 50-50. 50-50. Tetapi gini, kalau misalkan sekarang memang ada dan Ramdhanu tidak menyebutkan, misalkan ya, Ramdhanu tidak menyebutkan, misalkan sekali lagi, misalkan kalau memang ada nih ya, bahwa ada orang lain di sana dengan tadi bukti-bukti bahwa ada DNA asing dan informasi tadi yang saya sampaikan, mungkin nggak sih masa Ramdhanu bohong gitu deh? Maksudnya masa Ramdhanu nggak mau jujur semuanya? Kan pertanyaan gitu. Apakah memang Ramdhanu belum jujur semua ataukah memang sudah jujur 100%? Apakah Ramdhanu sudah jujur 100%? Ini sebuah pertanyaan juga. Apakah memang tidak ada yang ditutupi? Jika nih ya, ini sekali lagi saya bilang jika nih. Jika memang ada yang ditutupi, misalkan nih, ada yang tidak disebutkan oleh Ramdhanu, misalkan sekali lagi ya, misalkan. Ada yang tidak disebutkan oleh Ramdhanu. Kan ini lawannya kan yang disebut oleh Ramdhanu kan namanya ada Pak Yosep di sana. Kalau memang misalkan gini, betul bahwa Pak Yosep ada di sana sesuai dengan keterangan Ramdhanu, bahwa Ibu Mimin ada di sana, Abi dan lagi ada di sana. Terus Ramdhanu misalkan tidak menyebutkan ada orang lain yang ada di sana. Apakah nanti yang akan bersuara dari pihak Pak Yosep? Tapi itu sungguh mustahil karena sampai detik ini Pak Yosep tidak mengakui bahwa keberadaannya di sana. Ya kan? Di sini agak susah. Makanya akan meledaknya kasus Subang ini kalau ada sebuah pengakuan yang benar. Entah dari Ramdhanu, entah dari Pak Yosep. Ya kan masih sebuah pertanyaan, apakah Ramdhanu sudah bercerita 100% apa belum nih? Siapa yang tahu bahwa Ramdhanu sudah bercerita 100%? Hanya Ramdhanu yang tahu. Apakah ada yang ditutup-tutupi oleh Ramdhanu sehubungan dengan ada penekanan, ada kekuatan besar di belakang itu? Kita tidak ada yang tahu semua. Kita tidak ada yang tahu semua. Sejujurnya hanya Ramdhanu yang tahu. Dia kan bisa saja mengatakan Ramdhanu kepada siapa, kepada kuasa hukumnya, mengatakan bahwa saya sudah jujur apa adanya. Tetapi sekali lagi masalah kejujuran yang sebenarnya hanya Ramdhanu yang tahu. Kalau misalkan ceritanya datangnya dari Ramdhanu, kan kita juga harus memang sekali lagi bahwa akan kebukanya entah kapan ini. Entah kapan ya. Tapi ya sekali lagi, ini harus dibuktikan dulu. DNA asing itu benar apa tidak? Apakah hanya sebuah framing aja? Nah, ini harus dibuktikan. Makanya kan ini kan kita serahkan betul-betul kepada pihak kepolisian. Karena memang ini sudah dinyatakan juga disampaikan oleh Dr. Hastri masalah DNA asing, dan kemudian kesininya juga di fakta persidangan sudah ada DNA asing, tapi memang waktu itu sempat saya juga juga bingung masalah DNA asing nih. Karena sempat ada informasi kata DNA asing itu ada di pembukaan kap mobil. Tapi di fakta persidangan adanya DNA asing itu adalah tadi disampaikan adanya di karpet warna hitam mobil Alphard, kemudian di pencucian dan di kaosnya Ramdhanu. Sedangkan informasi pernah saya dapat dulu masalah DNA asing itu katanya ada di pembukaan kap mobil Alphard. Waktu saya wawancara di Polda Jabar. Jadi kalau di fakta persidangan kan itu. Jadi yang mana yang benarnya ini ya? Jadi kadang-kadang suka jadi simpang siur, jadi kita jadi confused nih, jadi bingung nih. Yang benar yang mana nih?
Tapi fakta persidangan sudah menyatakan bahwa memang ada di karpet hitam mobil Alphard, di kaos Ramdhanu. Cuma saya begini, apakah DNA asing itu berbentuk noda darah? Kalau misalkan berbentuk noda darah DNA asing itu, berarti ada darah yang keluar dari orang asing tersebut. Kalau orang asing itu ada noda darah, misalkan kalau noda darah sekali lagi ya DNA-nya, berarti ada yang keluar dong darahnya. Berarti kalau misalkan secara logika kalau darah itu keluar, darah dari mana keluarnya? Apakah dari adanya perlawanan dari korban sehingga melukai si orang asing ini? Saya kadang-kadang saya berbicara masalah logika. Seorang wanita atau dua orang wanita yang katakanlah dia biasa-biasa sajalah ya. Maksudnya dalam ukuran badan, kelincahan, kemudian bukan orang bela diri. Pada saat dia melakukan suatu perlawanan mungkin akan lemah sepertinya ya. Kalau harus melawan laki-laki. Makanya DNA asing ini kalau memang berbentuk darah, sekali lagi ya, kalau dia berbentuk darah berarti kan ada yang luka. Makanya kita tidak tahu darah dari mana. Kalau misalkan darah ya, sekali lagi kalau darah, kan bisa saja dia mimisan kemudian keluar darah, kan bisa saja ya. Tetapi kalau misalkan itu berbentuk luka, berarti ada sebuah perlawanan, berarti ada fight di sana kan gitu. Kalau ada fight, rasanya juga korban tidak mungkin bisa melawan sih. Kenapa? Karena posisi korban itu kan dia diintai. Kalau korban itu kan diintai, sedangkan pelaku itu mengintai. Kalau yang mengintai itu kan dia sudah mempunyai kesiapan, strategi, kesiapan. Tapi kalau orang yang diintai tidak punya kesiapan, artinya pada saat fight itu pun maka akan di atas 50% yang diintai itu akan kalah. Karena dia tidak punya kesiapan, posisi kuda-kuda dan lain sebagainya. Makanya apakah noda asing ini berbentuk darah? Kalau memang darah, dari mana darahnya keluar? Apakah darah yang berbentuk luka atau darah yang sifatnya tidak ada fight atau luka, misalkan mimisan atau apa gitu. Nah ini dia. Makanya kan kita ya pengen tahu juga apakah memang sudah dilaksanakan apa belum nih DNA asing ini, gitu kan? Ya kalau nggak salah katanya mahal sih informasinya, nggak tahu nih apa benar apa enggak untuk cek DNA itu mahal apa tidak sih sebenarnya. Ada yang bilang sampai MM-an, apa benar apa enggak itu? Saya nggak tahu, apa ratusan juta apa gimana. Ya, saya tidak tahu itu. Coba kalau ada informasi ya, cek DNA ya. Nah itulah ya rekan sahabat sekalian, kalau misalkan apakah ada orang asing di TKP? Jawabannya hanya Ramdhanu yang tahu. Apakah Ramdhanu sudah jujur 100%? Hanya Ramdhanu yang tahu. Ada apa ini? Apakah Pak Yosef tidak juga mengakui? Apakah tidak tahu? Hanya Pak Yosef yang tahu. Inilah misteri kasus Subang yang begitu alot. Ya, begitu alot dan begitu penasaran kita semua. Ada apa di balik kasus Subang ini? Yang sudah jelas bahwa di sana sudah ada indikasi pelanggaran, tapi nggak ada kok, susah banget gitu ya. Indikasi pelanggaran sudah jelas, tapi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.